karena belum mengetahui efek negatifnya dari menanam sawit terlalu rapat. Nah, apa sih efek negatifnya kalau kita menanam sawit terlalu rapat? Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang jarak tanam menanam kelapa sawit yang ideal. Mengapa saya membahas tentang jarak tanam? Karena ini sangat penting untuk diketahui demi untuk perkembangan pertumbuhan kelapa sawit kita itu menjadi lebih maksimal dan seperti apa yang kita harapkan. Namun seperti biasanya, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan subscribe terlebih dahulu dan like bila kalian menyukai video ini. Dan yang sudah like dan subscribe, terima kasih atas like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, sebelum kita beranjak ke materi berapa sih jarak tanam yang ideal untuk pertumbuhan kelapa sawit, dan kita bahas terlebih dahulu apa manfaatnya kita menggunakan jarak yang ideal, karena akan banyak kerugian apabila kita tidak melaksanakan jarak tanam yang ideal, baik itu terlalu rapat atau terlalu jarang ya. Kalau terlalu jarang mungkin banyak yang tidak tidak melaksanakannya ya, karena tidak mungkin, karena kita menanam sawit terlalu jarang. Tapi kebanyakan orang menanam sawit itu terlalu rapat karena belum mengetahui efek negatifnya dari menanam sawit terlalu rapat. Nah, apa sih efek negatifnya kalau kita menanam sawit terlalu rapat? Yang pertama itu adalah perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawitnya terhambat, teman-teman. Ya, yang pastinya mereka akan berebut makanan, berebut nutrisi dengan satu sama lain karena itu terlalu rapat. Karena apabila kita seperti teori bahwa akar serabut dari kelapa sawit itu akan menyebar sepanjang pelepah kelapa sawit itu. Jadi kalau pelepahnya terlalu sangkup, terlalu bertemu, maka nutrisi yang ada di situ juga akan saling berebut dan tidak akan menghasilkan batang kelapa sawit yang besar karena kekurangan nutrisi. Yang kedua teman-teman, sawit itu tidak akan mengeluarkan buah secara maksimal. Kenapa? Karena apabila kita menanam sawit terlalu rapat, ini prosesnya seperti ini. Kalau terlalu rapat maka pelepah itu tidak akan mengembang, teman-teman. Pelepah kelapa sawit itu tidak akan mekar. Ya, bahasanya kita itu pelepah sawitnya tidak akan mekar. Nah, ketika pelepah sawit itu tidak mekar, maka pertumbuhan bunga itu tidak akan maksimal atau bahkan sawit kita tidak akan mengeluarkan bunga. Dan ketika sawit kita tidak mengeluarkan bunga, maka sawit kita otomatis juga tidak akan mengeluarkan buah. Dan ketika tidak berbuah ya kita yang rugi. Begitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah sanitasi atau kebersihan dari pokok kelapa sawit kita itu akan lebih lembab ya, akan lebih lembab dan di sana akan menimbulkan banyak jamur. Dan ketika matahari tidak bisa masuk langsung ke dalam vegetasi kelapa sawit, maka jamur akan lebih berkembang dan penyerbukan akan sulit terjadi. Itu teman-teman, efek negatif dari jarak tanam kita yang terlalu rapat. Jadi intinya apabila kita terlalu rapat, yang pertama tadi ya pertumbuhannya tidak maksimal karena berebut nutrisi, yang kedua pelepah tidak mekar, dan yang ketiga itu sinar matahari tidak akan bisa masuk dan menyebabkan beberapa penyakit dari kelapa sawit. Lalu sebelum kita menentukan jarak tanam yang ideal, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah jenis sawit apa yang akan kita tanam, teman-teman. Apakah itu pelepah pendek atau itu pelepah panjang? Karena sederhananya kita tahu yang pendek ya jarak tanamnya bisa kita lebih rapatkan. Kalau pelepah panjang ya otomatis jangan terlalu rapat supaya efek negatif yang sudah saya sebutkan tadi tidak terkena dari perkebunan kelapa sawit kita. Nah teman-teman, untuk pelepah pendek karena jarak panjang pelepahnya itu tidak terlalu panjang, sekitar 5-6 meter, itu kira-kira atau idealnya kita bisa menggunakan ukuran 8 kali 9 meter ya. 8 kali 9 meter untuk pelepah pendek.
Sedangkan untuk pelepah panjang kita bisa menggunakan 9 kali 9, 9 kali 9 atau bahkan 9,5 kali 9 meter persegi atau 8,5. Yang penting di atas 8 dan di atas 9. Jangan sampai kita menanam itu di bawah 8 meter ya teman-teman, atau bahkan ada yang menggunakan 7 kali 7 karena tidak mau rugi, karena ingin banyak pokoknya ya, banyak batangnya, dan mereka berharap dengan semakin besar pokok itu maka akan semakin banyak buah yang dihasilkan. Itu salah teman-teman, karena ketika kita terlalu rapat dan nutrisi tidak terserap dengan baik, maka buah yang dihasilkan itu juga akan tidak maksimal. Jadi teman-teman jangan sayang-sayang dengan pikiran yang naif ya. Jadi karena ingin banyak, ingin dapat banyak, dan akhirnya akan malah merugi. Baik itu di tanaman apapun harus selalu ada jarak tanam yang ideal. Jadi teman-teman itulah jarak tanam yang ideal. Semoga kalian bisa mengerti manfaat dari jarak tanam yang ideal itu seperti apa. Jangan terlalu naif, ingin untung besar, ternyata kalian merugi beberapa puluh tahun. Karena banyak contohnya di sini perkebunan yang mereka menanamnya itu 7 kali 7, bahkan ada yang 7 kali 6 ya, dan pertumbuhan sawitnya itu benar-benar terbukti tidak maksimal. Oke teman-teman, mungkin hanya itu, semoga kalian mengerti dan bermanfaat. Bijaklah kalian dalam berkebun supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.